Shalom Bapak Ibu Saudara dan kasih Tuhan. Puji Tuhan, saya tetap berharap kita semua tetap sehat, tetap kuat, dan Tuhan pasti menyertai di dalam setiap aktivitas kita, kehidupan kita. Hari ini saya akan ambil sebuah renungan dari firman Tuhan yang saya bacakan dari Ibrani 5 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10. Ibrani 5 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Bapak, Ibu, Saudara, renungan kita hari ini saya berikan satu tema, yaitu taat di dalam anugerah Allah. Untuk menjadi taat itu bukanlah sesuatu yang mudah. Taat itu enak di dalam kita berbicara, tetapi untuk kita mengerjakannya perlu pertolongan daripada Tuhan dan juga kemauan yang keras, kemauan yang serius dalam diri kita. Saya bacakan sekali lagi ayatnya yang ke-8. Dan sekalipun, dari Ibrani 5 ayatnya yang ke-8, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Kita tahu bahwa Yesus Tuhan kita bukan berasal dari dunia, tetapi dia berasal dari surga. Surga yang mulia, yang semuanya serba ada, yang harusnya dia tidak menderita. Tetapi oleh karena kita, oleh karena manusia yang dikasihinya, dia rela menjadi taat dari apa yang dideritanya. Dia harus menderita, harusnya dia nggak perlu menderita. Tetapi karena dia taat kepada Bapa, dan dia harus menderita oleh karena kita untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita, maka dia mau rela menjadi taat. Nah, ketaatan inilah yang berakibat kita ini diselamatkan. Kalau Yesus tidak taat, maka kita tidak akan pernah diselamatkan. Tapi oleh karena ketaatan Tuhan Yesus sebagai seorang anak taat kepada Bapaknya, maka segala dosa dan kesalahan kita itu dibayar lunas. Ayatnya yang ke-9 berkata demikian. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya. Yang dimaksud dari kesempurnaannya ini adalah ketaatan dia sampai tuntas. Apa yang diperintahkan oleh Bapa itu dikerjakannya sampai tuntas. Dengan sempurna dia taat. Sampai mati di atas kayu salib menyerahkan nyawanya, dia taat. Oleh karena ketaatan sampai sempurna inilah ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi Tuhan Yesus mengerjakan semua pekerjaan yang Allah perintahkan, yang Allah minta kepada dia kerjakan dengan sempurna, dengan ketaatannya. Ketika dia sudah taat dengan sempurna mengerjakan apa yang menjadi perintah Bapaknya, maka akibatnya kita yang taat kepada dia, ketaatan kita bukan berasal dari kita, tapi karena pertolongan dari Tuhan, maka kita menjadi taat. Dan ketika kita taat, kitalah yang ditebus dan dibayar lunas.
oleh Dia. Yang saya mau berikan penjelasan demikian, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada satu orang pun yang bisa menyelamatkan dirinya dengan perbuatannya. Perbuatan baik kita itu seperti kain kotor. Kita harus tetap berbuat baik karena akibat daripada Tuhan yang sudah baik kepada kita, maka kita juga harus berbuat baik. Tapi bukan oleh karena perbuatan baik kita, maka kita diselamatkan. Tapi oleh karena ketaatan Tuhan Yesus di atas kayu salib, maka kita ini diselamatkan. Dan ketika kita diselamatkan, ayatnya yang ke-10 berkata demikian. Dan Ia, yaitu Yesus, dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Setelah kita ini diselamatkan oleh ketaatan Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan menjadi imam di dalam hidup kita, menjadi pemimpin dalam hidup kita untuk selama-lamanya. Sudahkah Tuhan Yesus menjadi imam di dalam kehidupan kita? Tuhan Yesus memberkati.